Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, semoga sehat selalu semuanya. Di sini saya ingin melanjutkan atau menjelaskan terkait eh, materi pada tahap selanjutnya ya. Jadi, Alhamdulillah, Anda sudah belajar bagaimana menyusun sebuah buku awalnya, kemudian Anda juga sudah belajar bagaimana buku yang Anda sudah susun itu, ya, dan bantuan AI gitu ya. Anda sudah belajar bagaimana Anda menyisipkan referensi dengan menggunakan Mendeley, ya. Jadi minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana tahapannya, gitu ya. Jadi Anda cari Anda dengan bantuan AI, kemudian Anda cari referensinya, referensi yang Anda dapat itu, kemudian Anda verifikasi dengan menggunakan Mendeley, ya. Jadi setelah ada di Mendeley, Anda add, kemudian dengan tools yang ada di referensi ini, gitu ya. Setelah Anda add, nanti dia akan masuk ke dalam sini ya. Setelah masuk ke dalam Mendeley ini, maka nanti eh, Anda tinggal meng-add aja di bagian mana. Oke, kalau di tampilan ini seperti yang saya bilang ada warna hijau, kemudian ada warna kuning gitu ya. Di warna hijau itu dia view PDF, jadi open source gitu ya. Jadi bisa dilihat. Kemudian yang warna kuning itu kita nggak bisa ngambil PDF-nya gitu ya. Jadi kenapa saya minta Anda kasih warna-warna itu? Jadi supaya Anda tahu bahwa oh yang ini adalah di open source, saya bisa dapatkan sumbernya, ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin mempelajari lebih lanjut, tertarik gitu kan, Anda bisa mencari sumbernya. Sedangkan yang kuning ini Anda hanya mendapatkan secara ringkas mungkin dari penjelasan yang di-upload penulis atau penerbit di Mendeley. Baik, untuk tugas selanjutnya apa? Tugas selanjutnya lebih kurang sama gitu ya. Cuman saya ingin mengajarkan Anda untuk memahami lebih lanjut bagaimana mengolah data yang Anda dapat dari referensi gitu ya. Apa yang Anda olah di sini, yang Anda olah adalah tahapan awal gini ya, Dedi. Jadi kan kalau Anda lihat sebelah kiri ini yang saya turunkan ini kan saya jelaskan bahwa ini adalah subbab, ini adalah bab, ini adalah subbab, dan ini adalah sub-subbab. Ingat, ya. Jadi kan saya jelaskan bahwa minggu lalu referensi itu setiap subbab hanya satu saja referensi. Jadi Anda bisa pilih yang mana gitu ya. Yang mana kira-kira sub-subbab, ini sub-subbab ya, yang mana yang Anda ingin tambahkan referensinya gitu ya. Kalau yang saya semua ini semua sub-subbab saya masukkan, tapi Anda tidak akan saya minta semuanya. Saya hanya minta minggu lalu sudah satu, dan sekarang adalah satu lagi. Nah, jadi Anda melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi Anda pilih nih subbab ini misalnya sudah Anda cari di antara empat ini sub-subbab mana yang kira-kira ingin Anda pilih, ya. Setelah Anda pilih, Anda masukkan seperti biasa. Nah, bedanya di mana adik-adik? Bedanya file yang warna hijau itu kita akan buka gitu ya. Kita akan buka. Kita akan buka, kemudian nanti kita akan ambil gambarnya. Jadi, di dalam subbab ini ada gambar yang dari AI dan juga ada gambar yang dari referensi dari jurnal yang Anda ambil gitu ya. Nanti kita akan ambil gambarnya, kemudian nanti oh, sorry, mohon maaf. Nanti dari jurnal itu kita akan ambil. Kalau di sini kan, di jurnal ini kan hanya referensinya saja. Nanti yang tahapan kedua ini, dari setelah Anda mendapatkan judulnya itu, nanti dengan perintah yang saya berikan, nanti Anda akan copy sebagian, apakah abstraknya, apakah pendahuluannya, akan Anda copy ke dalam perintah saya itu, ya. Nanti perintah saya ini akan menyusunkan kepada Anda, untuk Anda sebuah paragraf, ya, sebuah paragraf. Nanti Anda tinggal masukkan saja di bagian akhir daripada subbabnya gitu ya. Jadi kalau ini adalah subbab 1.1.3 gitu ya. Nah, nanti narasi ya yang Anda dapat dari perintah saya itu Anda masukkan di sini ya. Kemudian Anda kasih background warna kuning gitu ya. Kemudian apa? Itu satu. Kemudian itu kan open source. Anda buka filenya,
kemudian Anda ambil salah satu gambar di dalam file itu, ya. Ambil salah satu gambar, kemudian nanti Anda screenshot, kemudian Anda masukkan ke dalam AI juga, kemudian berikan perintah saya, nanti gambar yang dalam berbahasa asing itu, apakah bahasa Inggris misalnya, nanti perintah saya akan meminta gambar itu akan digambar ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Setelah jadi bahasa Indonesia, Anda taruh gambarnya, kemudian nanti dengan perintah juga yang saya berikan, nanti perintah ini akan menjelaskan gambar itu, ya. Jadi nanti ada tiga tahapan. Nah, di sini yang menarik apa? Jadi tahapan pertama ini saya pakai shape, ini bukan Anda harus pakai shape ya. Di tahapan pertama ini, ya. Jadi perintah saya yang pertama, nanti kan Anda copy itu abstraknya ke bagian pendahuluan daripada jurnal itu, Anda masukkan ke dalam perintah saya yang pertama, nanti akan dihasilkan sebuah paragraf. Anda masukkan di sini. Kemudian bagian kedua ini adalah gambar, ya. Gambar daripada jurnal ini, ya. Itu ya. Kemudian bagian ketiga yang saya minta adalah nanti di sini ya. Nah, bagian ketiga ini adalah narasi ini yang menjelaskan gambar ini, gitu ya. Jadi ada tiga tahapan, ya. Jadi Anda cari subbab yang belum gitu ya, yang belum ada referensinya, ini udah, kemudian Anda ambilin, ini udah misalnya ini belum kan gitu, kemudian Anda ambil, oh hilang ya, Anda ambil, kemudian Anda cari referensinya yang kira-kira sesuai dengan judul subbab. Nanti saya akan ajarkan juga di video ini, ya. Kemudian nanti juga akan saya jelaskan. Oke, demikian bagian pertama. Baik, saya masuk ke bagian kedua. Di sini saya akan memberikan tutorial, ya, panduan step by step, ya. Jadi tahapan bagaimana adik-adik melakukan itu ya. Baik, di sini saya mengambil subbab saya yang akan saya berikan referensi adalah subbab 1.1.4. Saya copy aja ini, gitu ya. Setelah saya copy, ya, saya ingin bagian ini, gitu ya. Kemudian saya buka Google Translate dulu, ya. Saya masukkan di sini, gitu ya. Kemudian saya dapat artinya ini. Jadi kenapa Google Translate adik-adik? Karena kalau Anda lihat di Mendeley ini, di bagian search ini, ya. Jadi di Mendeley ini semuanya referensinya bahasa Inggris, ya. Jadi semua referensi di sini dalam bahasa Inggris. Baik, baik adik-adik. Jadi kalau Anda lihat di sini, jadi database di Mendeley ini dia kita pergunakan referensinya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan pada umumnya kan kalau kita pergunakan bisa dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Tapi kemarin kita coba ya. Di sini ini kan teknik nih. Jadi kalau teknik itu kebanyakan referensinya yang kalau Scopus referensi gitu kan. Nah juga eh, kalau dari kemudian mari kita cari satu-satu. Jadi Anda bisa mengcopy secara kalimat utuh gitu ya. Kemudian Anda masukkan di sini gitu. Hmm, dia nggak nemu. Mungkin kita pakai keyword saja. Karbon. Oke. Jadi kalau dia perhatikan gini, jadi yang beririsan itu bisa karbon gini ya. Jadi nggak harus semuanya sama persis gitu kan. Bedanya kalau yang kita mencari melalui subbab gitu ya, kita tidak mencari dia harus sama gitu ya. Judulnya sama, tulisannya sama. Sebenarnya sistem ini sama aja dengan sistem yang AI lakukan gitu ya. Nah, dari ini
ya. Dari ini, ya. Kemudian ini kan sign into view PDF, berarti saya belum login gitu. Saya belum login di Mendeley saya. Saya harus login. Ini sudah, saya login lah. Oke, good. Saya ulangin. Ini row of carbon nggak ada, saya hilangin, gitu ya. Kemudian saya dapat. Oke, nah ini view PDF ya. View PDF berarti saya nanti akan membuka ini, saya bisa mencari gambarnya di dalam gitu ya. Saya bisa mencari gambar. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Jadi gini, Anda klik di sini, Anda klik di sini, kemudian Anda bisa buka ini, view PDF-nya. Oke, Anda buka view PDF-nya, kemudian di sini ada view PDF, ya, ingat di sini Anda bisa ada, gitu ya. Anda ambil view PDF-nya, gitu ya. Nah, ini ada abstraknya, kemudian di sini ada introduction. Apa yang Anda lakukan adik-adik? Anda ambil di bagian introduction-nya, Anda copy, ya. Anda bisa copy dengan ini, gitu ya. Menggunakan ini, ya anggaplah segini ya, yang Anda ambil gitu ya. Atau Anda bisa mengambil dari bagian abstraknya saja, Anda copy, gitu ya. Oke, let me start from abstrak saja. Jadi abstrak ini, kemudian kalian masukkan ke dalam ini seperti biasa. Kemudian saya kan ada share itu, perintah ubah isi atau kutipan berikut, gitu ya. Ini Anda copy, kemudian Anda masukkan di sini, ya, di bagian pertamanya. Ubahlah ini adalah perintah, kemudian nanti akan sampai di komen yang fokus kepada. Nah, ini fokus kepada ini adalah end of the comment, prompt yang saya buat. Jadi nanti dia fokus kepada apa? Ketika fokus kepada ini, Anda copy itu subbab Anda, atau Anda bisa ngambil dari Google Translate. Fokus kepada ini. Ini kan judul sub-subbabnya kan. Nah, ketika komen itu, Anda copy. Kemudian Anda beri titik di sini. Ya, ini sudah selesai. Jadi ada tiga bagian di sini. Ya, ini adalah komen yang saya berikan. Ubahlah, ya, ubahlah, ubahlah hingga sorry. Terus di sini nah, fokus kepada. Ingat, komen saya berhenti di sini. Ya. Kemudian ketika fokus kepada adik-adik isikan. Subbab adik-adik itu judulnya apa? Kemudian bagian ketiganya di sini baru adik-adik masukkan yang bagian abstrak ini, ya, bagian abstrak ini. Mari kita lihat hasilnya gimana. Oke, running. Jadi apa yang dilakukan di sini? Jadi perintah saya itu dia berusaha untuk membaca dari abstrak itu, kemudian dia menginterpretasikan, ya, apa yang ditulis abstrak itu, kemudian dia menulis ulang dengan batasan yang dari subbab itu ya. Nah, di sini satu paragraf saya minta, tapi dia menulis sampai 5 paragraf gitu ya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, nggak apa-apa. Adik-adik tinggal copy saja di sini, ya. Copy di sini, gitu ya. Kemudian apa yang adik-adik lakukan? Kemudian adik-adik masukkan ke dalam filenya. Hmm, file yang saya tekan tadi, ya, ini kan ada 3. Berarti bagian pertama udah selesai nih. Ini bagian yang biru. Nah,
Jadi masukkan di sini, kemudian ingat ini lihat paste, saya pakai yang ini aja. Saya biasa pakai paste spesial ya. Kemudian unformatted text supaya dia nggak berubah. Nah ini kan dari sini. Ini dikosongin spasinya, spasinya kosongin, spasinya kosongin. Kemudian, oh ya, ini adik-adik sering salah. Ini kan halaman ini dengan halaman ini, lihat batas kirinya, ini beda. Karena dia di print bolak-balik. Ini dengan sini sama, karena dia dilipat. Ya, oke, baik. Ini kita kasih warna apa tadi? Biru backgroundnya gitu ya. Oh, biru nggak ada, saya kasih kuning aja lah. Oke, ya. Kemudian ini kan 5 nih. Ya udahlah, kalau misalnya 5, kita jadikan satu, kita tarik. Ya, kita tarik. Sorry, gitu ya. Kemudian kita tarik lagi. Ya, setelah selesai, nah adik-adik jangan lupa di bagian belakang ini, nih di bagian belakang ini, nih adik-adik harus memasukkan referensinya, ya, karena ini kan berbeda referensinya. Hmm, sini, tar, jadi di ini, ini kita masukkan add to library, kita tekan, ya, seperti biasa. Kemudian dia akan terrecord, kemudian kita masuk ke dalam file ini, ya. Kemudian kita buka, kita punya Mendeley. Saya minta adik-adik sudah seperti ini Mendeley-nya, karena ini memudahkan Anda. Anda tidak perlu melakukannya secara manual. Oke. Nah, ini judulnya sudah masuk nih, testing, modify gitu ya. Oke, agak lambat. Jadi kalau dia perhatikan dia sudah masuk terekam. Kemudian kita mulai. Oke, ini kosong. Kita naikkan lagi. Oke, ya. Mau jadi 2 paragraf pun nggak apa-apa sebenarnya. Bagian belakang ini kita masukkan. Ya, masukkan referensinya. Oke. Para oh, agak berat ya. Good, dia sudah masuk ya. Jadi sudah masuk, dikasih aja warna hijau ya, karena dia bisa di view PDF. Oke, nah sekarang yang ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan kedua, di mana kita memasukkan gambar dari view PDF yang ada di dalamnya. Jadi view PDF file itu dari testing ini, numerical modeling ini, mari kita cari salah satu gambar, gitu ya. Gambarnya yang mana? Mari kita pilih. Ini kan udah view PDF, ini kan ininya, kemudian ini isinya. Nah, kira-kira gambar yang mana gitu yang mau saya ambil gitu ya, yang menurut adik sesuai atau bisa dimasukkan ke sini gitu ya. Gambar ini boleh, gambar yang mana aja, arrangement, column test, set, bla bla bla, is okay. Ini kalau saya gitu ya. Nah ini ada beberapa gambar gitu ya. Nah, boleh gambar ini gitu ya, boleh gambar ini gitu ya. Bagusnya sih gambarnya di awal-awal, gambar yang masih mudah, belum ada terlalu teknisnya gitu ya. Jadi ini gambarnya. Nah, kita ambil gambar ini, ya. Kemudian apa? Kita masukkan kembali ke ini ya, ChatGPT. Ambil yang ini, more image. Beda ya. Kita kalau pakai yang tadi nanti dia minta konfirmasi sana, minta konfirmasi sini ya. Tapi kalau more image, kita bisa langsung berikan perintah. Seperti itu. Baik adik-adik.
Oke, kita lanjutkan ke bagian ketiga. Di sini saya ada yang kurang tepat. Jadi saya hapus dulu. Kenapa? Saya jelaskan. Jadi saya akan meminta AI untuk menjelaskan gambar ini. Kalau Anda lihat di sini ada huruf atau kata yang berbahasakan Inggris ya. Column specimens, kemudian LVDT, frames gitu ya. Kemudian aktuator gitu, extender gitu ya. Nah, gambar ini sebelum kita jelaskan, kita akan minta gambar ini untuk diubah sesuai ke dalam bahasa Indonesia. Nah, karena nanti setelah gambar ini dalam bahasa Indonesia, jadinya kita akan juga memberikan perintah AI untuk menjelaskan gambar ini gitu ya. Jadi di dalam memandu atau mengarahkan AI ini kita perlu untuk figure title ini kita ikut sertakan. Jadi jangan adik misalnya cut seperti yang saya tadi ya. Itu bisa tapi kurang tepat. Karena nanti begitu diminta menjelaskan, dia ya ini hanya menjelaskan apa yang ada di gambar tersebut, tapi dia tidak mungkin eh, ibaratnya starting point-nya itu agak kurang luas. Untuk apa sih alat ini? Untuk apa sih? Kenapa kok gini? Enggak. Tapi kalau misalnya ada figure di bawahnya ini diikutsertakan gitu ya. Jadi starting point-nya jelas. Oh, ini adalah figure mengenai ini. Nah, mulai baru AI untuk menjelaskan. Begitu adik-adik ya. Kenapa kok saya cut-nya sampai ke judul of figures gitu ya. Oke, tahapan selanjutnya kita akan merubah gambar ini menjadi berbahasa Indonesia ya. Kita cut, kemudian masuk di sini, kemudian di sini ya, ya, gambar perintahnya gambarkan ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Baik, ini adalah hasilnya. Jadi perintahnya adalah gambarkan ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Anda masukkan saja, gitu ya. Anda gambar nanti dari AI ini akan menggambarkan ulang. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, gitu ya, Anda lihat, gitu ya, adik-adik. Nah, ini sudah semua dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi Anda tinggal copy saja, gitu ya. Anda tinggal copy. Cuman ingat, yang bawah ini gambar segini Anda nggak boleh copy. Gambar tiga, bla 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 bla, Anda nggak boleh, ya. Anda nggak boleh mengkopinya. Jadi Anda harus mengkopinya karena ini besar gitu ya. Anda boleh mengkopinya semuanya atau menurut Anda bisa separuhnya, tapi bagusnya semuanya gitu ya. Jadi tinggal di copy, tinggal cut aja gitu ya. Terus gini. Kemudian Anda masukkan ke dalam ini yang orange ini kita masukkan. Ingat, kita pakai tabel di sini supaya tidak lari gitu ya. Kita masukkan tabel satu saja. Kemudian kita masukkan gambarnya gitu ya. Nah, masukkan. Baik. Kalau ini sudah selesai, kita akan masukkan nama gambar ya. Jadi nama atau judul gambar ya. Jadi kita ambil aja, karena adik-adik sudah ada kan? Sudah ada, mana dia filenya? Karena adik-adik sudah ada nama gambarnya gitu ya. Oh, bukan yang ini. Baik. Nah, ini kan ada judul gambarnya di bawahnya. Jadi adik-adik tinggal tulis ulang saja ya di di Microsoft Word adik-adik itu ya. Jadi tinggal tulis ulang di sini gitu ya. Insert caption seperti biasa. Kemudian gambar keberapa? Oh ini bab satu gitu ya. Berarti gambar satu.
Nanti dia akan otomatis di sini, kemudian adik-adik tulis di sini seperti biasa. Bla 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 gitu ya. Oke. Nah, ini dia masuk. Kemudian hilangkan dia punya border, kemudian taruh di tengah. Bara, selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua ini di mana kita meminta, sorry, tahapan ketiga, gambar yang tadi itu akan diinterpretasikan, gitu ya, dinarasikan. Jadi adik-adik masuk lagi ke AI tadi di sini ya, masuk AI, kemudian adik-adik bisa copy ini, kemudian masukkan di sini, ya, supaya lebih dapat gitu ya. Kemudian kalau sudah di copy, karena perintahnya buatkan satu narasi akademik. Ya kan ada tiga tahapan. Yang pertama, yang tadi kita ngambil resume. Kemudian yang kedua, gambar, gambar sudah. Kemudian yang ketiga ini tinggal menjelaskan isi gambar. Coba kita lihat hasilnya gimana. Jadi semua perintah sudah saya berikan. Jadi adik, gambar ini menggambarkan bla 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 gitu ya. Oke, satu paragraf adik-adik tinggal copy, kemudian masukkan, kemudian masukkan di sini, dibuang, kemudian adik-adik paste di bawah ini, ya seperti biasa. Kemudian unformatted text. Nah, gambar ini, yang tulisan ini nih, jangan pakai ini. Ditulis gambar berapa titik berapa. 1,6 gitu ya misalnya. Gitu ya. Baik, setelah itu selesai, kita kasih background warna apa tadi? Biru. Gitu ya. Nah, biru misalnya. Oke, jadi ini adalah eh, tugas selanjutnya dalam 1 minggu ya. Lihat nih ada kuning, kemudian gambarnya dapat, kemudian biru juga dapat. Nah, yang menarik apa? Karena ini gambar ini diambil dari sumber yang sama, jangan lupa juga adik-adik harus memasukkan di belakang nama gambar ini juga referensinya gitu ya. Karena gambar ini kita ambil dari sumber yang sama. Gitu ya. Bolehlah kita kasih kuning atau apa. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih adik-adik. Ingat apa yang saya sampaikan. Semoga sehat selalu dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.